Ayo atas istirahat sadayana. Bantuin bapaknya. Pada jam istirahat sekolah, para siswa biasanya melepas penat dengan menyantap jajanan di sekitar sekolah. Lain halnya dengan Ai Lastri. Bocah kelas 4 SD ini justru memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu ayahnya berjualan cimol di depan sekolah. Rahmat, ayah Ai, sebenarnya tak pernah memintanya untuk membantu berjualan. Ia justru khawatir keadaan ini akan membuat Ai malu pada teman-temannya. Perasaannya bantu si Ai itu pengennya ya jangan bantu, kasihan sama si Ai, takut diajakin sama orang anak-anaknya yang lain gitu. Tapi gak apa-apa, itu kan buat latihan buat anak kita, buat kebaikan anak kita, supaya apa tuh nantinya gak gengsi gitu. Ai, ayo masuk, pelajaran sudah dimulai. Tangisan Ai bukanlah air mata penyesalan akan nasib, bukan pula keputusasaan. Belajarnya selesainya. Ia paham betul ayahnya sudah bekerja keras demi keluarganya. Ai tega melihat bapak jualan dorong-dorong gerobak. Ai gak malu bantuin bapak. Terlahir di keluarga tak mampu telah menempa Ai menjadi anak yang mandiri. Ia selalu ingin membantu meringankan beban kedua orang tuanya, apapun caranya. Assalamualaikum. Sudah setahun belakangan ini, Ai ikut membantu ibunya bekerja di agen pengepakan camilan, makaroni, dan basreng alias bakso goreng. Ai pengen bantu mama sama bapak karena kesian. Di Lewisari, Tasikmalaya, industri rumahan memang biasanya hanya mengerjakan proses produksi saja. Sementara pengepakan produk dilakukan oleh sejumlah agen. Untuk membuat camilan makaroni berbumbu, bahan baku utamanya adalah makaroni, yakni sejenis pasta berbentuk bulat memanjang. Industri rumahan ini tidak mengolah makaroni sendiri, melainkan didatangkan dari Sragen, Jawa Tengah. Mula-mula makaroni dicuci sambil diaduk. Pilihan rasa, yakni makaroni pedas dengan taburan bubuk cabai, serta makaroni gurih yang hanya diberi bumbu penyedap saja. Selain makaroni, ada juga bakso goreng atau yang akrab disebut basreng. Bahan utamanya adalah tepung tapioka alias tepung singkong. Untuk memudahkan takaran dalam proses pengolahan, 1 karung besar tepung tapioka dibagi menjadi 7 karung kecil.
Setiap karung kecil berkapasitas 6 kg tepung tapioka ini kemudian ditaburi bumbu, yakni 1 mangkuk garam dan 6 siung bawang putih. Bahan lain yang dibutuhkan adalah ikan. Berbeda dengan pembuatan basreng di tempat lain yang hanya menggunakan ikan air tawar, industri ini justru menggunakan ikan kunir, yakni sejenis ikan laut yang didatangkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ikan laut lebih tinggi kandungan seratnya, sehingga akan sangat berpengaruh pada tekstur basreng. Agar tetap segar, ikan yang sudah dihilangkan tulang dan durinya ini harus selalu disimpan dalam lemari pendingin. Proses pencampuran bahan dilakukan di dalam mesin giling. Mula-mula masukkan 4 kg ikan, lalu tambahkan adonan tepung tapioka yang sudah dicampur air. Barulah kemudian tepung tapioka kering yang sudah dibumbui dimasukkan dan digiling bersamaan selama 5 menit. Dalam sehari industri ini biasa membuat 160 kali adonan. Selanjutnya adonan dicetak secara manual dengan genggaman telapak tangan yang dibantu sendok. Agar tidak lengket dan langsung kenyal, basreng yang sudah dicetak langsung dimasukkan ke dalam wadah berisi air hangat. Suhu air tidak boleh terlalu panas karena akan membuat basreng retak. Bulatan-bulatan basreng kemudian direbus selama 15 menit dengan api besar. Lamanya proses perebusan ini dipengaruhi oleh kualitas ikan. Jika ikan berkualitas bagus, proses merebus akan lebih cepat. Setelah matang, basreng ditiriskan sambil diangin-anginkan. Agar tidak lengket satu dengan lainnya, basreng juga dioles minyak goreng. Selanjutnya basreng dikemas dalam plastik berukuran 10 kg. Dalam keadaan basah, basreng hanya mampu bertahan 3 hari. Basreng ini biasa disebut basreng super. Selain karena bahan bakunya berkualitas, ukuran basreng juga lebih besar. Setelah diproduksi, basreng maupun camilan makaroni ini kemudian didistribusikan ke sejumlah agen untuk dikemas dan dijual ke pasaran. Agen pengepakan inilah tempat Ai bekerja. Ia bertugas untuk memotong basreng menjadi irisan basreng goreng. Basreng kering ini mampu bertahan hingga 1 bulan. Selain itu, Ai juga bertugas membungkus camilan makaroni. Di tempat ini, Ai hanya sekedar membantu pekerjaan ibunya saja. Sang ibulah yang akan menerima upah. Tak banyak memang, hanya 10 hingga 15 ribu rupiah per hari. Tapi jumlah ini sangat membantu perekonomian keluarganya. Ai nggak tahu bayarannya, dikasih ke mama. Yang penting Ai bantu kerja ibu. Nanya Gak ada sama mama. bade ui heula ieu sedada nangis wae ngeungan obo apa intannya. Ai paham betul sang ibu kerap repot mengurus adik bungsunya. Sebagai kepala keluarga, Rahmat bertekad untuk selalu menjadi penopang nafkah utama bagi keluarganya. Dulu ia sempat bekerja sebagai buruh di Jawa Timur selama 17 tahun. Namun karena usaha sang juragan bangkrut, Rahmat pun akhirnya memilih pulang ke kampung halamannya.
Saat berdagang, ia tentu punya banyak saingan. Kondisi ini ia coba siasati dengan menjual murah dagangannya agar tetap laris. Meski hal ini seringkali membuat untung yang ia peroleh menjadi sangat minim. Oh, sekarang tambah banyak, jadi mau ditargetkan 1.000 itu gak bisa. Sekarang bahan-bahan udah mahal, gak seimbang gitu. Terpaksa saya turunkan lagi, jual 500 satu biji. Pelanggan Rahmat kebanyakan anak-anak usia sekolah dasar. Mereka tak punya banyak uang. Harga murah cimolnya pun terkadang masih saja dirasakan mahal bagi sebagian anak. Mang Meser kurang 100 yos. Ya sudah, sok pengen anak kembali mana? Tos. Entos, sok. Yang mana kepalaina? Iya. Ya, Mang katanya saya kehabisan uang. Pinjam aja besok, nggak apa-apa. Kalau mau ambil aja. Iya itu harus bagaimana lagi, kasihan ingat sama anak saya. Pagi hari Rahmat biasanya berjualan di depan sekolah-sekolah. Namun saat anak-anak sekolah pulang, ia lantas berjualan keliling kampung. Ia tak ingin pulang sebelum dagangannya habis. Panas dan hujan menjadi saksi bisu perjalanannya mengais rezeki. Uang hasil penjualan ini pun tak semuanya bisa langsung ia bawa pulang. Sebagian harus ia sisihkan untuk membayar hutang pada warung tempat ia meminjam modal berdagang. Tuh, Kang, hujan wae nya kumahanya itu jalan seueur kene tacan pajang ieu. Musimna hujannya. Bari sametan ka Akang mung aya 20. Asamatan teh 50 pan nya. Kemarin pas 20. Mohon. Ayeuna 20 dan Mohon. 10.000 deui. 30. Tapi ini mah balanya. Moal kan ada aya kene. Kene nyingkeun anjing deui. Saya kena lah barang Ya. atot gitu. Mohon. Punten Kang atunya atur nuhunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau habis jualannya, dagangannya ya selalu dilunasi. Kalau nggak habis ya terpaksa utang, masih ada tanggungan gitu. Meski masih berusia belia, Ai sudah punya pemikiran akan masa depan. Ia tak pernah mengeluh akan kondisi keluarganya saat ini. Tapi ia justru sangat ingin mencari cara untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarganya. Seiring derasnya hujan, deras pula doa-doa yang ia panjatkan dalam hati. Namun Ai tak berani berharap terlalu tinggi. Harapannya sederhana saja, tapi masih begitu sulit terwujud. Pak membantu mama dan bapak membeli beras. Ai mau warung besar tapi gak berani karena bapak kesian. Ai maunya warung yang kecil-kecilan saja. Rini, adik bungsunya ini, sebenarnya terlahir normal. Namun sejak 2 tahun belakangan, kondisi kesehatan Rini justru kian memburuk. Ia tak bisa lagi bicara, mendengar, serta kesulitan berjalan. Keadaan Rini tuh dulu kan bisa bicara, sudah lari-lari, sudah PAUD. Ternyata sekarang gak bisa bicara, gak bisa mendengar. Terus sekarang lari ke bawah ke kaki gitu, lumpuh. Jadi ketahuannya tuh anak itu kok diam, biasa main kan sama teman-temannya. Dipanggil kok gak nengok-nengok, kenapa? Kini Rini tak bisa lagi meneruskan belajar di PAUD seperti anak-anak seusianya. Keterbatasan fisik tak memungkinkannya untuk mengikuti pelajaran. Hingga saat ini Rini belum pernah mendapat perawatan medis. Penghasilan Rahmat berjualan cimol tentunya tak mencukupi untuk memenuhi biaya rumah sakit yang tidak sedikit. Boro-boro buat nabung, buat kehidupan juga susah.
Ya kalau punya kartu sehat berobat mah pingin saya berobat, tapi saya gak punya apa-apa. Setiap kali mendengar nasihat orang, selalu Rahmat turuti demi kesembuhan anaknya. Menerapkan terapi embun pada Rini salah satunya. Rahmat hanya bisa berharap usaha yang rutin ia lakukan setiap pagi hari ini bisa sedikit demi sedikit menuai hasil. Embun yang muncul di pagi hari ini memang mengandung lebih banyak oksigen dibanding air biasa. Karenanya masyarakat setempat meyakini embun pagi punya banyak manfaat, termasuk mengobati kelumpuhan. Rumah yang mereka tempati ini adalah rumah milik kakak Rahmat yang kini tengah bekerja di luar kota. Ia hanya bisa menempatinya saja tanpa berhak memiliki. Kondisi rumah ini juga sudah semakin rusak termakan usia. Namun keberadaannya sangat disyukuri Rahmat. Terima kasih kakak, saya udah dikasih tempat. Kalau kontrak dari mana ya dapat untuk kontrakannya itu. Saya terima kasih sekali sama kakak saya itu. Bapak, saya dari Sametan. Nyali usaha itu ibu guru sama tanawan itu. Bom, warga sekenek kayak ibu gurunya. Kucacan gaduh ayeuna mah gitu kayak sugan milarian heula. Sebenarnya Ai tak sampai hati bila harus menumpahkan isi hatinya pada sang ayah. Namun ia tak punya pilihan lain. Ayah adalah harapan Ai satu-satunya. Pak, kami harus warung. Warung naon, ayah sudah cuma mulai jalan naon. Kayaknya bapak terus dari modal. Orang pandamakeun ayeuna mah sekolah we ngresnya nya. Sebagai ayah, Rahmat sebenarnya tak tega menolak permintaan anaknya. Apalagi permintaan itu sebenarnya wujud kedewasaan Ai. Tapi apa daya, meski hanya kecil-kecilan membuat sebuah warung tentu memerlukan modal yang tidak sedikit. Iwe komitos keluar sekolah sareng mama terus udah modal. Ya. Terus saya namanya istirahat lah teh mutana naon. Bangganya Ayah tuh suka bantu-bantuin, suka bicara, kasihan sama bapak. Kalau nanti sudah besar saya ingin bantu bapak. Kalau sareng deui ge teh kumaha, Rini teh bade dilanongan moal atus 2 tahun teu damang teh. Da ini ngalibatin mah pamingrakali teu damang teh sebisana ka rumah sakit. Itu mah hakeun tudahnya ai kahoyong kawas batur, batur mah kan gaduh askes teh, gaduh itu ieu gaduh kartu pasti pemerintah gratis. Panginten urang mah kadang ngumpulkeun, kumpul heula mentang hayang ka rumah sakit. Mendengar pembicaraan kedua orang tuanya seperti ini, kerap menyesakkan dada Ai. Baginya kesulitan hidup orang tuanya adalah kepedihan hatinya juga. Apalagi ia sadar betul, saat ini ia tak bisa berbuat banyak. Tapi Ai yakin, Tuhan Maha Tahu, ia tak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Ai pengen sekolahnya sampai SMK aja, gak berani kalau sampai kuliah. Kasihan sama bapak. Ai cita-citanya jadi guru, dia bisa bantu ibu dan bapak.